Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Pasar Modal Syariah. Ketemu lagi dengan saya, Sofian, dari Pasar Modal Syariah. Kita akan selama 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang investasi ya. Oke. Nah, setiap Jumat ini kita ada acara yang namanya ngopi. Ngobrol seputar investasi bersama Pasar Modal Syariah ya. Nah, di pekan kali ini kita akan membahas tentang reksadana ya. Oke, sebelum itu teman-teman, apakah suara saya sudah jelas? Boleh di komen. Oke. Oke, sepertinya sudah jelas ya. Siap. Nah, teman-teman gimana nih puasanya? Sebentar lagi kita ada di penghujung bulan Ramadan. Semoga kita bisa tetap dapat berpuasa sampai akhir Ramadan. Dan gimana nih? Apakah teman-teman eh, kabarnya? Apakah mudik atau enggak? Semoga dalam keadaan sehat ya, meskipun eh, sekarang ini ada aturan bahwa dilarang mudik ya. Oke, nah kali ini kita kedatangan narasumber dari PT Principal Asset Management. Nah, pekan ini kita akan membahas tentang reksadana ya. Nah, perlu diketahui bahwa reksadana ini mungkin kan teman-teman eh, sering kenalnya reksadana itu ada 4 ya, seperti reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, pendapatan tetap, dan eh, pasar uang. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu reksadana lainnya. Jadi sebenarnya reksadana itu ada, selain 4 itu ada banyak macamnya, seperti reksadana berbasis sukuk dan reksadana berbasis efek luar negeri. Nah, sepertinya kita langsung aja undang narasumber kita. Nah, halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Oke, jelas? nah teman-teman, ya jelas Pak. Oke, suara saya jelas juga ya. Jelas, jelas. Oke, oke teman-teman, saya perkenalkan dulu narasumber kita kali ini. Beliau adalah Bapak Fadul Imansyah, Direktur Syariah Investment Management dari PT Principal Asset Management ya. Betul ya Pak? Wah, ini Betul, betul. kita berkesempatan nih ngomong langsung sama direktur dari salah satu perusahaan manajemen investasi yang keren nih. Oke ya Pak. Boleh disapa teman-temannya Pak nih? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga semuanya sehat ya. Dalam kondisi pandemik, Baik. tapi masih tetap semangat untuk puasa sampai Idul Fitri. Iya, amin ya. Oke Pak, mungkin karena keterbatasan waktu ya. Jadi kita mungkin sebaiknya langsung ke topik aja nih ya Pak. Ya, Nah, boleh. pada tema kali ini kan kita akan membahas tentang reksadana syariah berbasis efek luar negeri. Nah, Ya. teman-teman ini mungkin banyak yang belum tahu nih Pak. Nah, eh, jenis investasi ini adalah salah satu alternatif diversifikasi. Nah, mungkin teman-teman buat yang masih pemula nih, daripada terjun ke saham kan eh, risikonya tinggi ya. Nah, ada ya nama produk investasi lainnya yang namanya reksadana. Reksadana ini adalah sebuah produk yang dikelola oleh manajer investasi dan bank kas tadi. Tujuannya untuk salah satunya untuk memecah risiko. Nah, banyak jenis reksadana syariah ini. Nah, salah satunya adalah reksadana syariah offshore ya. Kalau sering disebut juga reksadana syariah berbasis efek luar negeri. Nah, boleh Pak mungkin boleh di-sharing Pak, kenapa sih kita ketika investasi itu perlu yang namanya diversifikasi nih Pak? Oke. Jadi kalau kita melakukan investasi, itu memang sebaiknya kita tidak hanya fokus kepada satu instrumen atau satu efek. Itu yang pertama.
Jadi artinya misalnya kalau kita bicara mengenai portofolio, maka eh, asumsinya misalnya kita invest di reksadana saham ya, pastinya kan investasi di reksadana saham itu tidak boleh hanya invest di satu saham saja, kan gitu ya. Harus lebih dari satu saham. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko gitu ya, resiko dari volatilitas, kemudian penurunan harga, juga mungkin fundamental dari perusahaannya yang mungkin kurang preferable pada saat kondisi-kondisi di mana memang industrinya belum sedang mengalami tantangan gitu ya. Nah itu satu hal. Kemudian kalau kita agak maju sedikit lagi, setelah kita bicara mengenai di per instrumen, kita bicara mengenai aset alokasi. Dalam artian, kalau jangan hanya bicara investasi di reksadana, artinya sorry di portofolio isinya saya saham saja, tapi harus ada diversifikasi misalnya ke yang bersifat surat utang atau obligasi atau sukuk gitu ya. Kalau kita bicara syariah artinya adalah sukuk. Kemudian yang berikutnya adalah juga harus ada sedia cash misalnya gitu ya. Nah itu adalah tujuannya apa? Kalau misalnya sahamnya lagi turun gitu kan, biasanya nih ada apa istilahnya hubungan terbalik antara pasar obligasi dengan pasar saham. Pada saat pasar sahamnya turun, ada kemungkinan pasar obligasinya naik, apalagi untuk yang sifatnya surat utang negara atau sukuk negara. Ya. Nah, di sisi lain kita juga perlu cash gitu ya. Cash tujuannya adalah untuk supaya kalau misalnya ini pada turun semuanya, minimal kita bisa misalnya melakukan pembelian kembali dengan tujuan supaya ada rata-rata biayanya itu bisa menurun dari sisi portfolio. Jadi itu satu hal. Tapi kalau kita bicara secara umumnya lagi, ya kalau kita kan selalu bicara Indonesia atau satu negara saja, karena kita di Indonesia pasti kan hanya kita bicara di satu negara saja. Nah, pada titik tertentu ada saat di mana kita harus juga diversifikasi tidak hanya kepada instrumen-instrumen investasi yang ada di Indonesia, tapi juga instrumen-instrumen investasi yang ada di luar negeri gitu ya. Nah, itulah makanya kenapa nanti kita bicara lebih lanjut lagi. Kenapa itu adalah salah satu hal? Karena misalnya gini, misalnya negara Indonesia, sebagai contoh kondisi pandemik sekarang ya. Indonesia kita bandingkan dengan India, kita bandingkan dengan Cina misalnya itu ya. Karena tiga ini atau satu lagi anggaplah US lah ya, Amerika Serikat. Kalau misalnya kondisi seperti sekarang di India sedang dalam kondisi apa namanya gelombang keempat katanya sekarang ya. Nah, berarti kan India lagi sulit gitu ya. Sementara Indonesia mungkin so-so lah, tidak terlalu bagus tapi tidak terlalu jelek. Mungkin di Cina walaupun kondisi pandemi tapi dia masih tetap tumbuh. Nah, artinya kan loh kita juga harus cari kesempatan dong untuk bisa melakukan diversifikasi dengan tujuan kita bisa mengoptimalisasikan dari hasil investasinya. Begitu Mas Safyan. Oke, Pak. Nah, kalau karakteristik produknya nih, Pak, perbedaan reksadana yang konvensional atau syariah dengan yang offshore itu gimana, Pak? Nah, jadi kalau di Indonesia, nah ini hebatnya reksadana syariah ya dibandingkan dengan Ya, reksadana konvensional. Kalau reksadana yang konvensional, misalnya investasinya yang saham gitu ya, yang berbasis saham, aset alokasi menurut peraturan POJK-nya mereka tidak bisa melakukan investasi di luar negeri. Jadi satu-satunya reksadana yang bisa invest di luar negeri yang berbasis saham ya itu syariah adalah reksadana berbasis syariah. Kenapa? Karena investasi yang apa namanya menurut peraturan OJK-nya investasi untuk reksadana yang berbasis syariah mereka bisa melakukan investasi di dalam portofolionya ke instrumen-instrumen atau efek di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh peraturan OJK itu sendiri. Itu. oke, Pak. Eh, kalau kondisi ekonomi global sama Indonesia sekarang tuh kayak gimana sih, Pak? Oke, nah sekarang makanya kenapa kita bicara investasi luar negeri ya? Karena gini, kan bahasa gini, Indonesia aja masih susah kok mau invest di luar negeri gitu kan. Sementara negara Ya, pemerintah lagi menggalakkan supaya apa namanya ada investor asing masuk ke Indonesia dan sebagainya gitu ya. Ya itu sah-sah saja. Itu bukan suatu hal memang kita harus dukung gitu. Kita sebagai warga negara yang baik harus mendukung program pemerintah. Namun di sisi lain kan begini,
apa namanya, kita sebagai personal ya, kalau kita bicara personal investment, maka kita kan sebenarnya harus melihat secara global ya. Maksudnya gini, sekarang kondisi pandemik, semua orang, tidak hanya di Indonesia ya, di luar negeri, mau di Amerika, di Eropa, di Asia Utara, Asia Selatan, semuanya sulit gitu ya. Nah, tapi kita harus lihat gitu bahwa ternyata misalnya seperti kondisi di Amerika, mereka ini sekarang baru saja, bukan baru saja sih, dalam akhir-akhir ini menggelontorkan yang disebut sebagai apa namanya, bantuan keuangan di dalam anggarannya Amerika, dan itu angkanya bisa mencapai 4 triliun. Triliunnya bukan triliun rupiah loh, 4 triliun Dolar ya. dolar gitu. Nah, Oke. ini yang terbesar ya, anggaran yang terbesar untuk mengatasi pandemik ini ya, salah satunya. Jadi itu satu dari sisi Amerika. Kalau kita melihat dari sisi Asia gitu ya, atau misalnya Eropa, kita lihat lah, memang mereka kan secara negara sudah negara maju ya, tapi mereka juga suffer untuk kondisi-kondisi pada saat kondisi pandemik seperti ini. Itu juga sama halnya seperti akhirnya ya di Indonesia juga. Kita lihat misalnya di Indonesia kondisinya, kalau Mas Sofyan lihat ke, saya bilangnya Mas apa Kang nih? Akang boleh, Kang Mas aja boleh. ya, kan orang Bandung ya. Kang aja ya, boleh boleh. Ya. Ya. Karena kan Kang Sofyan misalnya kalian di mall deh, mall di Bandung misalnya, apa mall sekarang yang lagi hits apa? Apa ya? BIP zaman saya BIP, dulu. BIP, Oh, BIP masih hits ya. Oke. BIP masih. Misalnya kita ke BIP gitu. Lihat di situ deh, apakah banyak nggak apa namanya perusahaan, toko-toko yang tadinya biasanya ada sekarang nggak ada. Terutama misalnya sektor retail ya, itu kena, semuanya kena ya. Jadi artinya banyak perusahaan-perusahaan yang skala kecil maupun skala besar itu yang harus apa namanya survive di kondisi pandemi saat ini. Jadi kita belum tahu nih ke depannya ini, karena sekarang masalahnya tadinya kan udah ini ya, udah apa namanya, vaksin ya, vaksin. Tapi yang terjadi virusnya juga pinter, dia bermutasi katanya kan. Jadi ada Iya. apa varian baru gitu ya, udah kayak mobil aja ya, keluar ya ada varian baru, bukan cuma mobil yang keluar tapi virus juga kena variannya. Nah, Iya. jadi artinya kondisinya memang harus diakui ini sulit. Tapi nah, ini sebenarnya di tengah-tengah kondisi sulit ini, kalau kita bicara apa namanya, surat Al-Insyirah ya, jadi kan bicaranya syariah nih sekarang nih ya, kan ada Iya, Pak. katanya ya, ada ayatnya yang inna ma'al usri usro, apa namanya, bersama kesulitan ada kemudahan. Bahasanya bersama ya, ma'al ya, itu bersama. Jadi artinya bukan setelah, kadang-kadang mungkin saya bukan ustadz ya, tapi saya mencoba untuk apa namanya, menginterpretasikan. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, artinya kalau dalam bahasa kitanya itu, bahasa kerennya gitu, setiap ada challenge selalu ada opportunity di situ. Nah, itu yang kita harus perhatikan sebenarnya, terutama di investasi yang berbasis syariah juga gitu. Oke, Pak. Nah, buat teman-teman mungkin kalau misalkan ada pertanyaan boleh diketik di kolom komentar atau di kolom Q&A ya. Nah, oke. Mungkin selanjutnya eh, apakah sekarang tuh waktunya yang tepat gitu, Pak? Oke. Kan kebetulan lihat market gini itu mesti apa? Apalagi kalau misalkan basisnya kan sekarang tuh bulan Mei ke apa ya, ke Agustus tuh ada yang istilahnya sell in May and go away. Nah, kan Iya. biasanya tuh kalau di market luar tuh biasanya turun lah kayak gitu. Apakah ini kalau sekarang tuh kondisinya apakah ini sebuah kesempatan atau enggak? Iya. Jadi saya senang nih, Mas Sofyan kan milenial ya, jadi sudah Ya, paham mengenai sell in May and go away ya. and Sell go on May away ya. and go away. Nah, itu menurut saya, zaman saya itu belum zaman saya kuliah ya, itu belum terlalu terdiseminasi di mahasiswa. Nah, artinya apa yang dimaksudkan sell on May and go away? Memang sebenarnya kondisinya adalah setelah bulan April itu kan
biasanya laporan keuangan tuh dirilis ya, laporan perusahaan apa emiten-emiten yang ada di bursa tuh dirilis gitu ya. Nah, disitulah momentum di mana biasanya setelah April yaitu Mei itu udah nggak ada apa namanya news lagi gitu ya, semuanya sudah apa price in bahasanya ya, sudah price in sehingga banyak investor yang akhirnya ya udahlah nggak ada good news lagi, ngapain saya invest, akhirnya mereka keluar gitu ya. Makanya mereka keluar, tapi di sisi lain yang harus kita lihat ya seperti tadi ya, inna ma'al usri usra, sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Dalam penurunan harga itu sendiri di bulan Mei, maka harusnya kita melihat itu sebagai peluang, jangan kita melihat itu sebagai ancaman atau misalnya ya. wah ini repot nih kalau udah bulan Mei gitu ya. Tapi masalahnya adalah hampir semua orang itu selalu pada saat lagi enak-enaknya di bulan April naik gitu ya, mereka suka lupa. Udah selesaiin dulu aja gitu, karena udah tahu. Setiap kan itu kan berulang setiap tahun ya. Kayak saya misalnya udah hampir 20 tahun di capital market, selalu suka lupa karena udah terbuai dengan pada saat kondisi market lagi naik di bulan April kan, gara-gara resultnya bagus segala macam gitu kan, lupa untuk taking profit misalnya gitu. Itu pertama. Yang kedua bisa juga sebenarnya instead of taking profit tapi bisa juga ya invest lagi di bulan Mei, Juni, Juli gitu ya, invest lagi. Jangan karena kan kita bicara kalau investasi di saham kan atau di pasar modal itu jangka panjang kan. Jadi tidak hanya kita bicara berhenti di bulan itu gitu. Jadi ya udah, jadi kalau mau nambah ya pada saatnya adalah pada saat semua orang pada takut ya, pada saat semua orang fear, kita yang greed. Nah, makanya ada bahasanya fear and greed kan. Jadi pada saat semua fear, kita harus greed. Jangan kebalikan. Semua orang greed, kita ikut greed, tapi pada saat fear, kita lebih fear daripada itu. Nah, itu. Jadi artinya menurut saya justru di depan ini kalau misalnya lagi koreksi-koreksi ini, lihat tarik ke belakang gitu ya, garisnya, grafiknya, oh itu sebenarnya ini harga balik ke waktu itu nih gitu. Nah, itu sebenarnya bisa harusnya dilihat sebagai peluang investasi bagi kita semua gitu, Mas. Oke, oke. Nah, kalau misalkan cara investasi berbasis efek luar negeri, cara investasi di reksadana syariah berefek apa, berbasis efek luar negeri itu kayak gimana sih, Pak? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai reksadana syariah ya, yang berbasis efek luar negeri, itu ada ketentuannya di POJK. Jadi ini juga sebagai informasi saya rasa untuk teman-teman yang milenial ya, biar paham juga nih bahwa sebenarnya kita anak milenial ini bisa memanfaatkan instrumen yang reksadana berbasis syariah ini, yang berbasis apa efek luar negeri. Karena kan mereka pasti ngelihat nih misalnya, oh yang terkenal kan seperti Elon Musk gitu ya, Elon Musk, Jeff Bezos ya, kemudian Bill Gates, Warren Buffett, mereka kan juga pengen invest di Amazon misalnya kan, atau misalnya contohnya di Jack Ma di Cina, Alibaba dan sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya kalian bisa invest di situ. Caranya gimana? Kalau pasti pikiran gini, aduh saya harus buka rekening dulu nih di rekening di perusahaan sekuritas broker asing, dan broker asingnya yang bukan di Indonesia pula, harus yang di misalnya di Singapura atau di Hong Kong gitu kan. Ya kecuali kalau teman-teman milenial yang punya warisan dari orang tuanya yang cukup mumpuni sih nggak apa-apa, tapi untuk yang baru-baru nyoba dan baru-baru punya duit, baru-baru nabung kan rasanya sulit ya. Nah, ini adalah instrumen yang cocok buat kalian. Karena apa? Karena reksadana ini bisa melakukan investasi paling sedikit 51% pada efek syariah di luar negeri. Cuma pertanyaan kan gini, dari mana Pak bisa tahu kita itu efeknya boleh diinvestasikan atau enggak ya, saham-saham yang di luar negeri itu gitu ya. Ya OJK sudah memfasilitasi hal itu dengan cara selama efek di luar negeri itu ditawarkan melalui penawaran umum dan diperdagangkan di bursa efek luar negeri dan masuk ke dalam daftar efek syariah ya,
yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah di luar negeri itu diperbolehkan. Jadi misalnya kalau di Indonesia kan ada yang namanya indeks syariah, indeks saham syariah Indonesia kan. Nah, sekarang kalau di luar negeri ada yang namanya Islamic MSCI, Morgan Stanley Composite Index gitu ya. Nah, mereka mengeluarkan indeks. Indeksnya juga bukan hanya yang biasa, tapi juga yang syariah. Bahasanya mereka di sana Islamic ya, bukan syariah. Nah, kalau selama manajer investasi yang menginvestasikan di instrumen-instrumen yang sudah terdaftar atau ada di dalam list dari misalnya MSCI gitu ya, atau apapun yang lain, itu silahkan OJK memperbolehkan untuk investasi di saham-saham tersebut gitu ya. Jadi ini opportunity buat teman-teman sehingga bisa berarti bisa bangga sedikit dong punya saham-saham yang terbitnya di luar negeri kan gitu. Karena apa? Karena melalui reksadana ini gitu. Oke. Oke, Pak. Kalau misalkan ini, Pak, kalau investasi secara global tuh sekarang marketnya yang emerging sama ke yang berkembang itu kayak gimana sih, Pak? Oke. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau kita bicara ya, kenapa sih investasi harus di global gitu ya bahasanya gitu kan? Iya. Kenapa kalau develop market kan negara maju misalnya seperti Amerika dan Uni Eropa gitu ya. Sementara yang emerging market kan negara berkembang termasuk seperti Indonesia salah satunya atau ASEAN secara umum gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya di negara-negara maju itu setelah global financial crisis ya di tahun 2008 itu ternyata secara valuasi aset-aset yang ada di luar negeri itu sudah overvalued, sudah mahal biasanya gitu. Ada beberapa saham-saham tertentu yang mahal. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga kan sekarang sudah melambat, termasuk di Indonesia salah satunya. Nah, oleh karena itu, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Jadi artinya kalau kita bicara sebenarnya, kalau kita bicara lebih baik mana invest, kalau misalnya kita udah bisa invest di luar negeri ya, mau di develop market atau negara maju atau di negara berkembang. Ya, memang kalau kita bicara mengenai total economic growth atau GDP ya, itu ternyata secara global 10 world GDP top 10-nya ya, itu 66% itu dikuasai oleh US, China, Jepang, Jerman, Inggris, India, Prancis, Italia, Brazil, dan Kanada. Jadi itu negara-negara yang besar-besarnya. Itu 66%. Sementara 20%-nya itu merepresentasikan 70%. Jadi 20 top 20 dari negara di dunia itu menguasai 79% dari ekonomi dunia gitu ya. Jadi artinya untuk negara-negara yang develop market atau negara maju, banyak dari mereka yang sudah kaya tapi nggak ada pertumbuhan kan gitu. Ya, Oh jadi iya. artinya kita sebagai investor harus berpikir keras karena kan ada bahasanya jangan sampai uh, diusahakan bagaimana caranya supaya kita jangan bekerja untuk uang atau mencari uang, tapi biar uang yang bekerja untuk kita kan gitu ya. Nah kalau itu yang harus dilakukan, maka bagaimana caranya supaya invest di tempat yang memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi. Di mana itu? Ya di emerging market salah satunya. Karena apa? Oh, Karena penduduk secara pertumbuhan penduduk juga masih besar gitu ya, potensi ekonomi masih tinggi sehingga akibatnya ya potensi secara umum untuk melakukan investasi jauh lebih menarik ketimbang dari negara-negara maju itu sendiri. oke, Pak. Kalau misalkan ini kan teman-teman mungkin ada yang masih bingung ini emerging market sama developed market nih. Bagus apakah nah Asia ini kalau misalnya kita invest di negara Asia ini apakah masuknya develop atau emerging market nih? Oke, Bagusnya di
Berarti kita bagusnya di Asia aja berarti ya, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara emerging market, memang most likely ada di Asia. Walaupun sebenarnya ada juga emerging market di Brazil gitu ya, atau di Amerika Selatan ya gitu ya. Tapi kan itu juga representasi dari ekonominya sendiri, relatif apa istilahnya, persentase ekonomi secara global ya, terhadap global ya, antara misalnya antara Amerika Latin dengan global, itu dibandingkan dengan Asia dengan global, itu jauh lebih besar daripada lebih besar di Asia. Artinya apa? Artinya makanya apa namanya, pertumbuhan ekonomi juga potensinya tinggi sekali gitu. Cuma memang Asia kan ada beberapa Asia ya. Sebagai contoh Asia seperti Jepang. Jepang itu marketnya atau pertumbuhan ekonomi itu sudah bisa masuk ke dalam kategori negara maju ya. Jadi artinya mereka tidak bisa dimasukkan sebagai negara berkembang walaupun dia ada di Asia. Makanya kalau di dunia industri manajemen investasi global biasanya kita bicaranya Asia X Jepang. Asia X Jepang, jadi exclude Jepang. Nah, kalau di luar dari Jepang, Cina, even Korea, ASEAN gitu ya. ASEAN itu bisa termasuk di dalamnya ada Vietnam, Indonesia, Filipina, Malaysia dan sebagainya. Itu adalah negara-negara yang memiliki pertumbuhan yang sangat berpotensi dan juga memiliki opportunity untuk bagi kita untuk melakukan investasi seperti itu. Oke, Pak. Nah, kalau misalkan ini kita lebih rinci lagi ya, Pak. Ya, Kalau ya. misalkan emitennya nih. Kalau di Asia itu emiten yang bagus itu apa aja sih, Pak? Kalau perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik nih misalnya. Oke, kalau kita bicara mengenai contoh ya, contoh di Cina misalnya gitu kan, itu Cina tuh pertumbuhannya memang luar biasa sekali ya. Mungkin sekarang yang paling tinggi pertumbuhannya cuma di Cina selama kondisi pandemik secara global ini. Nah, salah satu contoh dari apa namanya perusahaan, mungkin pernah dengar namanya Tencent. Ya, Tencent itu PUBG. iya, dia gaming ya kan, Ya, social networking ya kan gitu. Jadi uh, ini menarik ya. Saya juga sebenarnya di logika umur-umuran saya ya, itu gaming bisa ya, dapat duit itu makanya kan presiden kita Jokowi sempat ngomong waktu zaman apa pemilu itu ada apa sport apa sport online sport gitu ya. e-sport. E-sport ya. Nah, Saya saya pribadi juga wah apa namanya kan kalau zaman saya ya gitu ya harus sekolahnya yang di tempat yang bagus gitu ya supaya dapat kerja yang bagus gitu kan. Kalau sekarang anak-anak sekarang main game bisa dapat jutaan rupiah per bulan gitu kan. Nah ya, itu salah satunya yang memiliki apa namanya yang punya gamenya itu sendiri adalah salah satunya Tencent. Gitu. Itu satu ya, contoh. Kemudian apa namanya SEA Limited gitu ya. ya. Itu juga kalau kita lihat kayak Shopee gitu kan. Shopee Oh itu ya, Shopee ya. iya dia invest di Shopee gitu kan. Juga bisa dibayangkan. Jadi artinya itu contoh-contoh di mana apa namanya kondisi pandemik ini ternyata memiliki opportunity bagi banyak orang terutama untuk beralih ke yang online itu kan gitu bahasanya ya Iya, gitu. Online dalam iya, arti Pak. online itu memang ini sekarang hampir semua kalau ada perusahaan yang tidak bisa catch up ya artinya mengikuti perkembangan teknologi dengan cara mereka tidak membuat platform digitalnya itu tinggal tunggu umurnya aja bahasa gitu kan seperti kayak Alibaba juga di Cina kan sebagai contoh nih yang investable company-nya itu kan berapa besar tuh gede banget dan mereka punya holding juga sangat besar terus seperti kayak di apa di apa namanya di Korea Selatan ya Ya. Samsung ya kan terus kemudian eh, ya industri Never ya kalau nggak salah. iya industri Samsung sendiri juga itu kan luar biasa berkembang gitu ya nah jadi hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya di Taiwan juga ada beberapa teknologi company seperti
ada semiconductor manufacturing gitu ya. Apalagi kalau sebenarnya ya di apa namanya, kalau misalnya di Indonesia bisa ada juga ya, itu ini sebenarnya salah satu yang menjadi apa primadona ya ke depannya bagi perusahaan-perusahaan yang listed di bursa manapun ya, bursa luar negeri, itu sebenarnya salah satunya healthcare, digital healthcare. Karena pandemi kan, pandemik teknologi mengenai healthcare itu juga luar biasa, lab, laboratorium, apa segala macam. Nah, itu nggak ada di Indonesia, belum ada, ya, belum ada yang ke arah sana. Makanya kenapa? Itulah makanya kenapa kita harus ikut menikmati. Jadi gini, makanya tadi kan innamal usri usra kan. Jadi kita harus ngelihat, oh ada kesempatan sebenarnya di balik dari kesulitan sekarang ini gitu. Nah itu yang salah satunya adalah ya kita harus invest di digital, invest di digital ekonomi. Disitulah yang kebetulan sampai saat ini hanya ada di luar Indonesia. Di Indonesia mulai ada, tapi belum begitu berkembang. Kalau teman-teman, kalau Sofyan lihat ya, misalnya ada beberapa bank digital gitu ya, ada beberapa rumah sakit yang sudah mulai mengedepankan digital segala macam, tapi secara prakteknya belum, masih dalam proses gitu ya. Artinya masih, makanya kenapa? Ya udah sementara industri di Indonesia yang digital ekonomi berkembang, kita invest dulu aja di luar negeri supaya kita tahu, oh caranya perusahaan bergerak di bidang digital yang industri apapun begini ya, sehingga pada saat di Indonesia udah mulai berkembang, oh kita udah tahu bagaimana cara kita menyiasatinya begitu. Oke, Pak. Nah, kalau misalkan di luar negeri itu mekanisme penerbitan daftar efek syariahnya tuh gimana sih, Pak? Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sebagai provider dari penerbitan daftar efek syariah, misalnya seperti indeks MSCI gitu ya, yang tadi saya bilang Morgan Stanley Composite Index, atau Dow Jones Islamic Index gitu ya. Jadi Dow Jones juga bikin indeks, dia bikin indeks yang konvensional, dia bikin indeks yang syariah. Morgan Stanley juga buat kayak gitu. Nah, itu semua memang mereka sebenarnya, nah ini yang menarik ya, mungkin mudah-mudahan bisa, saya senang sekali bisa melakukan sosialisasi ini, karena jadi teman-teman milenial semuanya ya, bahwa kita jangan berpikir syariah itu cuman Middle East atau Timur Tengah gitu ya. Itu salah. Karena ternyata orang-orang di negara maju sana ya, dan perusahaan bahkan yang menerbitkan adalah perusahaan-perusahaan yang sudah memang perusahaan apa namanya US gitu ya, Amerika Serikat, dia menerbitkan justru yang Islamic Index gitu. Artinya apa? Artinya di dunia ini industri syariah itu udah sangat berkembang sekali. Makanya kenapa ini kita salah satunya kita melakukan sosialisasi ini adalah bahwa yuk kita sama-sama gitu, kita jangan ketinggalan, kita sebagai negara yang paling besar sosial apa secara populasi muslimnya, tapi kok secara teknologinya, baik itu teknologi yang benar-benar secara software gitu ya, maupun teknologi kan bukan berarti cuma yang komputer ya, tapi juga teknologi misalnya kayak ilmu mengenai indeksnya itu sendiri gitu kan, bagaimana menyusun indeksnya gitu ya, itu juga merupakan suatu hal yang harus kita pelajari supaya kita bisa mengedepankan itu untuk negara kita sendiri gitu. Oke, Pak. Kalau ini selanjutnya nih, Pak. Ya. Kalau di prinsipal aset manajemen, aset investment ini, cara pengelolaan reksadana syariahnya gimana nih, Pak? Oke, nah kita ada di produk yang kita miliki, memang kita ada dua kategori ya. Yang syariah sebenarnya kalau kita bicara aset alokasi sih banyak ya, ada yang kalau yang efek dalam negeri kita ada yang apa namanya reksadana berbasis pendapatan tetap, ada yang syariahnya, yang sahamnya ada gitu ya, yang money marketnya atau pasar uangnya ada, dan kalau kita bicara yang luar negeri kita juga ada. Jadi kita punya namanya reksadana prinsipal Islamic Asia Pasifik. Jadi artinya reksadana yang kita kelola adalah reksadana yang melakukan investasi minimum 50%, 51%
di investasi di efek luar negeri, yaitu saham yang ada di Asia Pasifik gitu ya. Jadi artinya setiap ada investor yang masuk itu 51%-nya kita akan invest di saham-saham yang syariah ya, tercatat sebagai saham syariah di negara-negara di Asia Pasifik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Itu yang kita sudah punya dan kita sudah lakukan saat ini. Gitu. Oke, Pak. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ya langsung diketik di komentar. Saya nyari dulu takutnya ada pertanyaan nih kelewat. Ya. Oke, Pak, mending langsung ke pertanyaan lainnya nih, Pak. Kalau misalkan reksadana syariah berbasis efek lunar ini, kalau nyari yang bagusnya gimana sih tipsnya, Pak? Oke. Pertama yang harus diketahui adalah reksadana ini, setiap reksadana itu biasanya punya yang namanya universe. Universe itu artinya daftar efek yang bisa diinvestasikan. Nah, untuk mencari reksadana yang bisa diinvest ya, itu sebenarnya yang paling mudah adalah dia harus dilihat daftar efek syariahnya itu dia mengacu kepada daftar efek syariah yang mana. Sebagai contoh kayak kita gitu ya, kita ngikutin MSCI gitu ya. Kita melihat saham-saham, daftar saham yang ada di MSCI, yang MSCI Islami. Nah, itu yang kita investasikan gitu. Karena bisa jadi walaupun sebenarnya secara regulasi di OJK sendiri sudah ada tuh peraturan mengenai bahwa ya kalau kamu mau invest di luar negeri harus yang tadi yang saya sampaikan, penerbit dari daftar efek syariahnya itu harus sudah listed, artinya di bursa, dan mereka memang memiliki capability dan sudah bisa diakses lah di secara umum gitu. Nah, itu yang harus dipastikan, karena kan bisa jadi nanti kalau ya, tapi balik lagi sih, kalau udah diatur sama OJK sih saya rasa hampir semua reksadana yang dikelola berbasis efek luar negeri syariah ini semuanya harus berpatokan kepada daftar efek syariah yang diterbitkan oleh pihak luar negeri itu gitu. Oke, Pak. Kalau perkembangannya reksadana syariah offshore ini ya, tahun ke belakang sama ke depan tuh potensinya kayak gimana nih perkembangannya kira-kira? Oke, jadi kalau kita lihat ya, memang sampai saat ini sudah ada beberapa manajer investasi di Indonesia yang sudah menerbitkan reksadana syariah berbasis efek luar negeri ini. Kalau kita lihat dari perkembangannya itu lumayan secara dana kelolaannya itu udah cukup besar gitu ya, karena ternyata kita juga senang juga ya, artinya bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki literasi yang baik terhadap instrumen-instrumen efek yang berada di luar negeri itu tadi kan gitu ya. Artinya mereka kan nggak mungkin mereka invest, mereka nggak tahu atau tidak punya capability, kan rasanya nggak mungkin gitu ya. Mereka pasti punya capability, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi kinerjanya sendiri, ini juga menarik ya, karena pertama dia dalam US dollar. Jadi kalau kita punya, kan gini ya, kadang-kadang ya, yang harus dipahami adalah bahwa kalau kita invest itu harus bergantung kepada kebutuhan kita. Misalnya, kayak Mas Sofyan udah married belum? Belum, Pak. Misalnya, oh saya mau nabung buat saya married, misalnya gitu kan. Ini. Married, kayak saya misalnya gitu kan, anak saya udah ada yang kuliah 1 orang, tapi kan ada 2 lagi yang harus nanti disiapkan untuk uang kuliahnya kalau dia mau kuliah di tempat yang bagus kan gitu ya. Nah, itu artinya kita harus invest di, misalnya kalau untuk misalnya kayak Mas Sofyan misalnya untuk merit gitu ya, atau untuk nanti mau beli mobil atau beli rumah segala macam, berarti kan harus di rupiah juga gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kebutuhan yang untuk
di luar negeri, maka yang harus dilakukan adalah investnya harus supaya matching nih, bahasanya itu hedging principle bahasa teorinya. Hedging dalam artian ada kewajiban, ada aset gitu kan, ada aset, ada liabilities, itu harus match. Matchnya dalam arti apa? Kalau punya liabilities dalam US dollar, harusnya asetnya juga harus dalam US dollar. Nah, oleh karena itu, maka kenapa kalau dalam US dollar, si reksadana yang efek luar negeri berbasis syariah ini salah satu pilihan gitu. Dan potensi kedepannya yang harus dipikirkan adalah pertama, kita harus mikir pertumbuhan ekonomi ke depan seperti apa gitu ya. Kalau kita ya agak susah Pak pandemik, tapi kan balik lagi tadi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ternyata bisa tumbuh jauh lebih tinggi ketimbang perusahaan yang lain. Misalnya kayak seperti yang tadi ya Amazon atau Tesla gitu kan. Mereka kan harga sahamnya tuh luar biasa tingginya. Kenapa? Karena mereka bisa mengikuti perubahan zaman dan mereka mengikuti kondisi ekonomi yang berlaku saat itu gitu. Nah ini jadi kalau saya lihat kalau teman-teman semua milenial sangat percaya bahwa ke depan ekonomi dunia itu akan digerakkan oleh ekonomi digital, maka ini saatnya untuk melakukan investasi di digital ekonomi. Sayangnya di Indonesia, kan di Indonesia tadi saya balik lagi masih belum berkembang, maka invest di luar negeri dulu gitu. Kita dengan melalui reksadana berbasis efek luar negeri syariah ini. Gitu Mas Sofyan. Oke Pak, ini seperti udah ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Ini dari Mbak Zarin Fasila ya. Bagaimana caranya agar bisa investasi di saham syariah luar negeri nih Pak? Ini ngomongin saham ya. Iya, iya. Apa Pak, mungkin Pak boleh dijawab Pak? Gak apa-apa. Ini justru gini. Pertama, kalau mau investasi di saham syariah luar negeri, yang harus dipikirkan adalah berarti mungkin nih Mbak ini perempuan kayaknya Zarin ya. 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 Ya, mohon Mbak maaf Zarin. saya salah ya. Mbak Zarin ya. Kalau misalnya punya dana yang cukup ya, sudah punya ada dana yang mengumpul, silahkan investasi di luar negeri ya. Dengan cara misalnya kamu harus buka rekening dulu di sekuritas asing gitu ya. Nanti bisa ditanya deh di beberapa sekuritas di Indonesia misalnya gitu, yang asing ya, dia bisa nggak saya buka rekening saham, tapi saya mau investnya di luar negeri gitu ya. Nah itu satu. Biasanya mereka minta ada semacam deposit lah ya, yang cukup, istilahnya dananya cukup harus mumpuni untuk supaya mereka bisa invest di luar negeri itu yang pertama. Tapi satu lagi cara yang lainnya adalah kalau mau tetap nyoba, kalau saya saran sih ya, daripada nanti kan gini, kamu kan harus punya istilahnya gini ya, kalau di Indonesia kan kita punya ada namanya monitoring system seperti RTI gitu atau Stockwatch atau apapun lah gitu kan, atau misalnya kita ikutin yang platform dari sekuritas-sekuritas yang biasanya mereka kan udah punya tuh platform sendiri biasanya. Nah, berarti kamu harus ngeliatin setiap hari itu, dan harus dipahami juga perbedaan waktu antara Indonesia dengan luar negeri. Artinya kalau misalnya contoh paling gampang gitu ya, kalau di Amerika gitu kan, berarti kamu harus ngalong gitu kan. Iya. Iya kan, karena di sana perbedaan zona waktu ya Pak. Betul, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya mau invest di daerah Asia Utara gitu ya, harus bangun lebih pagi gitu ya. Karena di Indonesia bukanya jam 9, tapi di Jepang misalnya yang garis sama dengan Jepang itu bukanya jam 6 pagi gitu atau jam 7 pagi. Jadi udah harus di depan laptop untuk invest di luar negeri itu. Makanya kalau saya boleh saran, coba deh reksadana berbasis efek luar negeri syariah ini dulu gitu ya. Sambil ngelihat, oh nanti kan ada fun fact sheet-nya ya, ada laporan tiap bulannya. Oh dia invest di sini, di sana, di sini, situ gitu kan. Artinya di beberapa saham yang kalian dari situ baru browsing lagi ke beberapa websitenya. Oh ini perusahaannya kayak gini. Jadi oh ternyata
kalau mau invest sebaiknya ya istilahnya bisa nyontek lah gitu ya, bisa nyontek dari situ Oke. kalau punya waktu. Kalau enggak ya cobalah maksa setahun, 2 tahun, 3 tahun dulu untuk di efek reksadana berefek apa syariah efek luar negeri ini. Itu salah satu cara yang menurut saya yang paling simpel bisa dilakukan gitu. Oke, Pak. Sepertinya udah cukup menjawab ya, Hmm. Mbak Zarin ya tadi. Sekarang nih ada pertanyaan dari Mas Toto Setiawan. Hmm. Hai Mas Fadlul, ya, ketemu di sini. Oh, Apakah lama nih. ada apakah ada produk ETF syariah di emiten luar negeri? Oke. Wah, ini apa namanya Mas Toto menginspirasi kita semua nih. Betul, Mas. Sampai saat ini sayangnya ETF itu saya lupa ya apa ada, kalau nggak salah ada satu ya yang apa namanya yang invest di luar negeri. Saya nggak bisa mention perusahaan atau reksadananya. Ada satu nanti Mas Toto bisa lihat di apa platform-platform reksadana lah gitu ya. Cuma yang bentuknya ETF gitu. Jadi pertanyaan jawabannya kalau saya nggak salah ada, tapi nanti saya harus double check lagi gitu. Tapi artinya gini, eh, ini menunjukkan bahwa investor, tapi kalau Mas Toto ini memang investor udah lama sekali sih ya, saya udah kenal lama nih, udah hampir belasan tahun yang lalu ya gitu, saya pernah ketemu dengan beliau. Ini sih udah apa nama investor advance ya pertanyaannya ya gitu. Jadi artinya silakan Mas, nanti ini bisa malah justru menjadi masukan buat kita semua di apa namanya pelaku pasar modal Indonesia, karena ternyata ada juga yang pengen punya ETF syariah tapi emitennya luar negeri. Makasih Mas Toto, nanti kita masukannya kita coba apa namanya pelajari lebih lanjut. Tapi kalau nggak salah ada satu, tapi saya nggak bisa mention dan saya harus double check lagi itu apakah benar dia ETF atau reksadana indeks gitu. Oke, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi ya. Oh ini ada dari Mbak Jarin. Maaf Pak, maksudnya saya tadi reksadana syariah. Oh iya. Oke. Jadi invest di reksadana syariah luar negeri kan. Nah, itu Nah itu ya. udah. Prakteknya mungkin. Iya, ya itu gampang. Masuk aja misalnya contoh masuk ke websitenya kita principal.co.id. Di situ cari yang namanya Principal Islamic Asia Pacific, gitu. Islamic Equity Asia Pacific. Di situ nanti kamu pelajari tuh fact sheet-nya segala macam supaya kan kelihatan tuh oh investnya di Alibaba, di Samsung, di Taiwan Semiconductor apa segala macam. Nah, di situ baru bisa browsing lagi. Oh, ini perusahaannya Samsung apa aja? Samsungnya Samsung elektronik, Samsung manufaktur atau apa gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Oke, Pak. Sepertinya waktu kita sebentar lagi nih mau beres nih, Pak. Iya, betul. Kalau nggak salah Oke, mungkin nggak boleh lebih dari 1 jam kan? ya cuma satu Di jam nih, Pak. Instagramnya juga ya, gitu kalau nggak salah. Nggak bisa Ya, di save nantinya. oke, 10 menit lagi. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi dari netizen nih, dari followers kita, boleh mungkin Pak, boleh closing statement nih Pak. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan Oke, terkait reksadana syariah berbasis efek luar negeri ini. oke. Jadi balik lagi bahwa kondisi ekonomi yang saat ini sedang sangat menantang, kita harus punya strategi investasi yang mumpuni. Tujuannya adalah balik lagi bahwa untuk memperkaya kita sendiri dan juga untuk supaya bagaimana uang bisa bekerja untuk kita. Itu konsepnya ya. Problemnya adalah bahwa eh, tidak semua industri bisa bertahan di kondisi pandemik yang cukup menantang ini. Oleh karena itu, maka yang harus dilakukan adalah kita harus mencari industri-industri yang eh, tahan banting, bahkan justru benefit dari kondisi pandemik seperti ini, gitu ya. Salah satunya apa? Yaitu digital yang berbasis digital ekonomi. Jadi hampir semua digital itu sangat benefit dari kondisi pandemik. Jadi artinya yang tadi dibilang setiap ada kesulitan bersama kesulitan ya, bersama Kemudian kesulitan sulit, ada kemudahan. kemudahan. Ya, jadi artinya itu terjadi gitu. Jadi kita kan apa namanya itu Al-Quran loh yang ngomong. Jadi jangan pernah ya
ini juga buat saya secara pribadi ya, jangan pernah melihat kesulitan itu sebagai kesulitan. Karena Allah udah ngomong, innamal usri usro, balik lagi ke situ kan. Jadi artinya ya apa? Ya tadi, ternyata digital ekonomi itu berkembang pesat. Problemnya adalah kadang-kadang ya, bahasanya kan gini, di dunia ini salah satu yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Makanya kita secara pribadi, secara perusahaan, secara pemerintahan dan sebagainya, itu harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. Salah satunya adalah perubahan di digital ekonomi. Jadi kalau kita mau memanfaatkan digital ekonomi sebagai salah satu sumber dari penghasilan kita, maka kita harus invest yang berbasis digital ekonomi. Yang sayangnya di Indonesia belum begitu berkembang. Oleh karena itu, lah alasannya kenapa ada baiknya kita coba untuk belajar dengan orang luar gitu ya. Bagaimana mereka berjalan dan bagaimana melakukan atau memanfaatkan situasi ini untuk bisa tetap survive dan bahkan lebih maju lagi. Oleh karena itu makanya kita harus invest di reksadana berbasis efek luar negeri yang syariah gitu. Jadi artinya mudah-mudahan ini bisa jadi saya yakin ya milenial ini kan tipikalnya hunger semuanya. Jadi pengen belajar terus gitu ya. Nah, saya sangat berharap sekali supaya teman-teman milenial ini belajar bisa mempelajari mulai dari sini berinvestasi di sini karena itu banyak loh ini apa namanya kaitannya bisa nanti oh ternyata misalnya kenapa si Tencent bisa begitu majunya, kenapa si Elon Musk bisa begitu majunya, kenapa Indonesia nggak bisa kan gitu. Jadi artinya nanti ke depannya setelah kita ini jadikan sebagai pintu awal untuk masuk ke dalam tahap berikutnya sehingga mudah-mudahannya Indonesia bisa ikut mengembangkan hal yang sama sehingga Indonesia sendiri menjadi maju dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Saya rasa mungkin itu sebagai penutup, Mas Sofyan. Oke, Pak. Terima kasih atas sharing ilmunya ini bermanfaat banget nih sepertinya. Buat teman-teman yang belum mendengar, mungkin ada yang belum mendengar ini reksadana syariah Iya. berbasis efek luar negeri. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya Ya. pertanyaan. Oke, Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Oke. Terima kasih, Pak, atas ilmunya. Semoga mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing kembali dengan topik menarik lainnya mungkin ya, Pak. Ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak, Mas. Eh, Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman milenial semuanya dan tadi ada Mas Toto ya. Mas Toto juga milenial juga lah saya anggap lah gitu ya sama saya gitu ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. oke, oke, teman-teman, kalau misal ada yang pengen lebih tahu nih tentang reksadana syariah berbasis efek luar negeri ini, boleh di-follow juga nih, @principal.id ya, Pak. Ya, principal.id betul. Oke, nah itu. Oke. Nah, sepertinya dari saya cukup sekian nih, Pak. Ya. Oke. Saya Oke. tutup aja, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum ini warahmatullahi wabarakatuh. banyak-banyak mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan mohon maaf lahir batin ya kita mau lebaran. Ya, Mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan. melewati puasa Ramadan ini dengan berkah yang luar biasa sampai dengan di hari kemenangan Idul Fitri. Terima kasih Mas Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya. Waalaikumsalam.